na no no na na. No 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 na na. Put 'em up in the air. No na na na. Like this, so na na na. No na no na. Now that you want it, give me more, give me more, give me more, give me more, baby, baby, I want it. Eat it all, eat it all, eat it all, eat it all. 눈 안 뜨지 마, come on. 원한다면 솔직해져봐. Too much. Oh, baby, what's the got so bad? I could give you everything, anything, baby, can you handle it? 뭐라던, you don't give a what. 마음대로 계속 떠들어, they talk about me. 뭐라 너, 뭐라 하노, at you. 그래서 난 no no na na. No 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 na. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam IPA, integritas, peduli, amanah. Selamat datang di kelas IPA kelas 9 SMP Negeri 1 Sambaliung. Senang sekali bisa bertemu dengan anak-anakku di kelas 9. Semoga semuanya selalu sehat dan tetap bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Bagi yang beragama Islam, Ibu mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Tetap melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi bepergian. Ingat, setiap melakukan segala sesuatu, awalilah dengan berdoa. Kelas kita hari ini, kita akan belajar mengenai teknologi ramah lingkungan. Perhatikan kedua gambar berikut ini. Gambar yang pertama adalah bis yang menggunakan bahan bakar solar. Gambar yang kedua adalah bis yang menggunakan tenaga surya. Manakah kendaraan yang ramah lingkungan? Bagaimana emisi atau produk sisa yang dihasilkan oleh kedua bis tadi? Kemudian, apa dampak yang dihasilkan kedua kendaraan bagi lingkungan jangka pendek dan bagi lingkungan untuk jangka panjang? Bagaimana? Apakah kalian sudah menemukan jawabannya? Apabila belum, tonton terus video ini sampai selesai ya. Target belajar kita hari ini adalah dengan membaca buku IPA, saya dapat menjelaskan teknologi ramah lingkungan. Dengan menonton video, saya dapat menganalisis penerapan teknologi ramah lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengerjakan tugas, saya dapat merancang teknologi yang ramah lingkungan dengan penuh tanggung jawab, cermat, teliti, dan rasa ingin tahu. Apa manfaat belajar teknologi ramah lingkungan? Bagi ilmuwan, dapat menciptakan alat atau kendaraan yang ramah lingkungan. Bagi pemerintah, bisa membuat kebijakan untuk menggunakan alat dan kendaraan yang ramah lingkungan. Bagi pelajar, bisa menciptakan dan menggunakan alat dan kendaraan yang ramah lingkungan. Apa sih teknologi ramah lingkungan itu?
Teknologi ramah lingkungan atau sustainable technology atau green technology merupakan bentuk penerapan teknologi yang memperhatikan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan. Teknologi ramah lingkungan di bidang energi yang pertama adalah bahan bakar dari tumbuhan atau biasa disebut dengan biofuel. Jadi biofuel ini adalah bahan bakar yang berasal dari tumbuh-tumbuhan atau biasa disebut dengan biomasa. Jadi bagaimana tumbuhan tadi dapat diolah menjadi bahan bakar? Yaitu dengan proses fermentasi. Proses fermentasi pastilah memerlukan mikroorganisme yang diperoleh dari rekayasa genetika. Mikroorganisme yang bisa digunakan adalah jamur Aspergillus, bakteri Deinococcus, dan jamur Saccharomyces cerevisiae. Dalam fermentasi tadi dan kemudian akan mengalami distilasi, akan dihasilkanlah bioetanol. Jadi bioetanol ini adalah bahan bakar dari tumbuhan yang banyak mengandung karbohidrat. Jadi tidak semua tumbuhan bisa dijadikan bahan bakar ya. Jadi tumbuhan apa saja yang bisa dijadikan bahan bakar? Yang pertama adalah jagung, sorghum, singkong. Itu adalah tumbuhan yang banyak mengandung karbohidrat sehingga bisa dipakai untuk membuat bioetanol. Kemudian minyak kelapa sawit dan minyak jarak bisa digunakan untuk membuat biosolar. Sudah jelas ya, tanaman-tanaman apa saja yang sampai saat ini bisa digunakan sebagai bahan bakar. Nah, nanti kalian setelah belajar tentang tanaman yang bisa digunakan sebagai bahan bakar, kalian bisa nantinya menemukan tanaman-tanaman apa saja lagi yang bisa digunakan sebagai bahan bakar. Karena dengan bahan bakar dari tanaman ini akan lebih ramah lingkungan dan tidak menimbulkan polusi. Teknologi ramah lingkungan di bidang energi lainnya yaitu biogas. Biogas adalah teknologi yang mengolah kotoran hewan, ternak, ataupun kotoran manusia yang seperti bisa kalian lihat yang ditampung dalam penampungan khusus dari toilet, kemudian akan mengalami proses fermentasi juga dengan menggunakan mikroorganisme sehingga gas yang dihasilkan dari proses fermentasi tadi ditampung menjadi gas yang nantinya akan disalurkan melalui pipa dan menjadi bahan bakar yang bisa digunakan untuk memasak. Biogas ini sudah dilaksanakan melalui program di suatu wilayah di Jakarta sehingga semua satu kampung, satu RT atau satu lingkungan tersebut sudah menggunakan gas yang diperoleh dari kotoran manusia. Jadi dibuatkan WC umum dan semua warga di tempat itu menggunakan WC umum tersebut. Kemudian gas dari hasil pengolahannya digunakan untuk memasak di daerah tersebut. Kemudian teknologi ramah lingkungan di bidang energi yang lainnya adalah sel surya atau solar cell. Ini tentunya sudah banyak kalian ketahui. Jadi di rumah-rumah sudah mulai banyak yang menggunakan sel surya. Di beberapa negara juga sel surya sudah banyak digunakan untuk lampu jalan dan lampu lalu lintas.
Semoga nanti di Indonesia sudah banyak digunakan sel surya untuk mengoperasikan alat-alat yang ada di fasilitas umum. Kemudian pembangkit listrik tenaga air atau hydropower. Ini juga di Indonesia sudah banyak digunakan karena di Indonesia banyak sekali sungai di seluruh Indonesia. Jadi banyak sekali potensi air yang bisa digunakan untuk dijadikan pembangkit listrik. Kemudian pembangkit listrik tenaga pasang surut air laut dan ombak atau ocean power. Nah, ini juga menggunakan tenaga dari pasang surut air laut dan ombak. Nah, ini tentunya di Indonesia yang merupakan negara kepulauan pasti banyak sekali energi yang bisa diperoleh dari pasang surut air laut dan ombak. Ini sudah di Indonesia juga sudah dikembangkan proyek ini di Nusa Tenggara Timur. Kemudian pembangkit listrik tenaga air atau wind power. Nah, ini baru-baru ini baru saja diresmikan oleh Presiden Jokowi, yaitu pembangkit listrik tenaga angin yang dibangun di Sidrap, Sulawesi Selatan. Luar biasa sekali ya peran pemerintah untuk menciptakan teknologi ramah lingkungan sehingga tidak banyak energi fosil yang digunakan. Kemudian teknologi ramah lingkungan bidang energi yang lain adalah geotermal. Geotermal ini adalah teknologi yang menggunakan panas bumi yang ada di dalam perut bumi. Jadi caranya dengan memompa panas yang ada di dalam perut bumi sehingga bisa digunakan untuk pemanas maupun pendingin. Nah, ini belum dikembangkan di Indonesia karena biayanya yang sangat besar dan sumber daya manusia di Indonesia yang belum mampu untuk menciptakan dan mengoperasikan alat ini. Kemudian teknologi ramah lingkungan bidang energi yang lainnya adalah fuel cell dan hydrogen power. Teknologi ini adalah memanfaatkan hidrogen yang paling banyak di bumi ini untuk dijadikan bahan bakar, baik mobil maupun untuk industri. Di Indonesia juga sudah mulai dikembangkan alat transportasi yang menggunakan hidrogen. Kemudian teknologi ramah lingkungan di bidang transportasi. Yang pertama adalah kendaraan hidrogen vehicle. Jadi sudah mulai banyak diciptakan mobil yang menggunakan bahan bakar hidrogen, pesawat, kemudian bis, transportasi, kemudian sepeda dan motor. Di Indonesia juga sudah bisa menciptakan motor yang berbahan bakar hidrogen. Kemudian teknologi ramah lingkungan bidang transportasi yang lain adalah mobil surya atau solar car. Jadi ini sudah banyak mobil-mobil yang diciptakan dengan bahan bakar sinar matahari. Jadi ini bahkan di Indonesia juga sudah banyak diciptakan mobil yang menggunakan tenaga dari sinar matahari. Ini adalah karya dari anak SMK. Luar biasa sekali ya. Karya-karya anak bangsa, semoga nanti kalian bisa menjadi generasi penerus bangsa yang bisa menemukan karya-karya inovatif lainnya yang tentunya semuanya harus ramah lingkungan ya. Kemudian teknologi ramah lingkungan bidang transportasi yang lain adalah mobil listrik. Nah, ini sudah banyak
kita jumpai ya di jalan-jalan, ada mobil listrik, motor listrik, sepeda listrik, semuanya menggunakan bahan bakar listrik. Jadi ini sangat ramah lingkungan ya, karena tidak menimbulkan polusi udara. Kemudian teknologi ramah lingkungan bidang lingkungan. Yang pertama adalah biopori. Biopori adalah membuat lubang sedalam 80-100 cm di dalam tanah yang berfungsi untuk tempat penyerapan air. Nah, selain bisa untuk menyerap air, biopori ini lubangnya bisa kita masukkan sampah-sampah organik seperti daun-daun atau sisa-sisa makanan. Kemudian dimasukkan pipa yang sudah dilubangi dan ditutup. Kemudian tutupnya juga diberi lubang. Ini sudah kita buat juga di sekolahan. Karena untuk menyerap air supaya tidak tergenang dan untuk mengolah sampah organik supaya bisa menjadi pupuk. Kemudian teknologi ramah lingkungan di bidang lingkungan yang lainnya adalah fitoremediasi. Fitoremediasi adalah teknologi dengan memanfaatkan tanaman atau tumbuhan yang bisa menetralisir racun atau limbah. Contohnya bunga matahari, bunga sansevieria atau biasa kita jumpai atau kita kenal dengan nama lidah mertua, kemudian enceng gondok. Jadi tanaman-tanaman ini dapat menetralisir zat-zat yang berbahaya di dalam tanah atau di perairan. Jadi ini tanaman-tanaman ini merupakan indikator di mana apabila kita menjumpai enceng gondok berarti perairan tersebut banyak tercemari oleh limbah. Karena enceng gondok ini sangat senang tumbuh di perairan yang banyak limbahnya. Sudah jelas ya? Jadi kalau kalian melihat ada tanaman-tanaman ini berarti areal atau kawasan itu banyak mengalami pencemaran dan nantinya akan dinetralkan oleh tanaman-tanaman tersebut. Kemudian teknologi ramah lingkungan bidang lingkungan lainnya adalah toilet pengompos. Jadi coba lihat pada gambar, sudah banyak proyek-proyek yang dilaksanakan di sekolah-sekolah dengan adanya jamban atau toilet yang nantinya kotoran manusia akan ditampung dan akan diolah menjadi kompos atau pupuk, sehingga tidak menggunakan pupuk buatan lagi, tapi menggunakan pupuk alami yang lebih ramah lingkungan. Kemudian teknologi ramah lingkungan bidang lingkungan lainnya adalah pemurnian air atau water purification. Jadi pemurnian air ini ada yang sederhana, yaitu dengan menampung pada drum dan dengan bahan-bahan seperti ijuk, tanah, kemudian arang, pasir, ijuk, dan batu. Jadi ini nanti kemudian akan dibuat penyaringan, ditampung di drum pengendapan dan di drum penyaringan sehingga diperoleh air bersih. Nah, sekarang ini mungkin kalian sudah banyak yang mengetahui di tempat isi ulang galon
ini sudah merupakan teknologi yang modern, yaitu dengan cara osmosis, yaitu memanfaatkan konsentrasi zat. Nah, ini nanti akan mengalami penyaringan sehingga diperoleh air yang bersih dan murni. Kemudian teknologi ramah lingkungan di bidang industri, yaitu biopulping. Biopulping ini adalah memanfaatkan pelapukan yang dilakukan oleh mikroorganisme. Jadi ini seperti pengolahan limbah kelapa sawit atau limbah bekas pengolahan kayu. Jadi kayu-kayunya atau sampah-sampahnya ini akan dimasukkan mikroorganisme yang akan mempercepat pelapukan sehingga diperoleh, jadi sampah yang menggunung ini tidak akan mencemari lingkungan, tapi akan dirubah menjadi bubuk seperti ini yang bisa digunakan untuk kompos. Biasanya penghancuran sampah-sampah ini menggunakan zat-zat kimia supaya mempercepat. Oleh sebab itu, sekarang dianjurkan dalam pabrik-pabrik atau industri untuk pengolahan limbahnya dengan biopulping tadi, yaitu memberikan mikroorganisme yang mempercepat pembusukan atau pelapukan. Setelah kita melihat penerapan energi yang ramah lingkungan, kita tentunya juga harus menerapkan perilaku hemat energi dalam keseharian kita. Yang pertama, biasakan gunakan sepeda atau jalan kaki ke sekolah apabila rumah dekat. Matikan motor di lampu merah, matikan lampu saat tidur, isi bak penampungan air sehari sekali, cuci baju seminggu 2 kali, memilih lampu neon atau LED, manfaatkan kertas seperlunya, dan gunakan air secukupnya. Sudah kalian ingat baik-baik? Sudah kalian tanamkan dalam hati? Apakah kalian siap untuk melaksanakannya? Mulai sekarang, lakukanlah perilaku-perilaku yang hemat energi dalam keseharian kita. Kemudian teknologi yang tidak ramah lingkungan. Yang pertama adalah pengolahan minyak bumi. Minyak bumi ini berasal dari energi fosil atau sisa tumbuh-tumbuhan dan hewan yang telah mati selama berjuta-juta tahun yang lalu. Nah, ini juga sama dengan batu bara. Kenapa jadi tidak ramah lingkungan? Karena dari hasil pengolahan minyak bumi dan batu bara ini akan menghasilkan bahan bakar yang dapat menciptakan polusi udara dan juga polusi tanah, sehingga mencemari lingkungan. Sedangkan teknologi ramah lingkungan menggunakan bahan-bahan alami atau tumbuhan yang masih hidup sehingga tidak menimbulkan polusi. Itu adalah perbedaan antara penggunaan teknologi yang ramah lingkungan dengan teknologi yang tidak ramah lingkungan. Nah, mulailah berinovasi untuk menciptakan teknologi yang
ramah lingkungan dengan bahan atau alat yang ada di sekitar kalian ya. Apakah kalian sudah terinspirasi dengan menonton video ini? Alat dan bahan yang kita perlukan untuk membuat baterai buah yaitu 3 buah jeruk nipis, sebuah pisau, 3 buah paku sebagai katoda, 3 buah uang koin sebagai anodanya. Di sini ada penjepit buaya yang sudah dikaitkan dengan kabelnya. Lalu ada lampu LED. Langkah pertama yang kita lakukan adalah membuat tempat untuk anoda. Kita akan menggunakan pisau. Sini. Lakukan cara yang sama kepada ketiga buah jeruk. Kita akan memasukkan koin tembaga ke dalam tempat ini. Seperti ini. Lakukan cara yang sama. Itu letakkan katoda di sebelah anoda. Seperti ini. Lagi cara yang sama kepada ketiga buah jeruk. Kaitkan kabel kepada katodanya. Sini kita kaitkan seperti ini. Lalu sambungkanlah katoda kepada masing-masing anoda di setiap buah dengan penjepit buayanya. Jepitkan jepit buaya pada anoda yang tersisa. Terakhir, mari kita uji apakah lampu LED ini akan menyala. Kita jepitkan. Ternyata lampu LED-nya menyala. Ini membuktikan percobaan untuk membuat baterai buah berhasil. Kemanapun kamu pergi, dia ini akan selalu setia menemanimu. Baik saat berbelanja ke supermarket, jalan-jalan di mall, hingga menemanimu jajan pentol di pinggir jalan. Ya, dialah plastik yang sudah hampir jadi bagian dari hidup sebagian besar orang. Namun, apakah pemirsa tahu kalau ternyata dia yang selalu ada bagimu ini tak baik untuk bumi kita? Benda dari minyak bumi ini membutuhkan waktu hingga 1000 tahun lamanya agar dapat terurai di tanah. Indonesia sendiri menjadi penyumbang plastik terbanyak kedua di dunia setelah Cina. Dilansir dari CNBC, Indonesia menghasilkan 3,22 juta ton sampah plastik yang setengah darinya berakhir di lautan. Bila laut tercemar, udara di bumi pun tercemar karena bakteri penghasil oksigen tak mampu lagi memberikan udara bagi kita. Bumi saat ini sedang terdesak dengan plastik. Mau tak mau, kita harus mengucapkan salam perpisahan bagi mereka dan move on dengan benda-benda yang lebih ramah lingkungan. Berikut informasi lengkapnya versi on the spot. Indonesia telah lama bersahabat dengan rumput laut, hingga menjadi salah satu penopang ekspor tertinggi di dunia. Kalau biasanya kita mengenal rumput laut sebagai bahan makanan atau pembungkus makanan seperti sushi, anak-anak muda di Indonesia ini berhasil menciptakan plastik dari rumput laut. Mereka menyulap sari rumput laut menjadi plastik guna mengurangi limbah plastik di muka bumi. Bioplastik ini juga diklaim memiliki umur simpan hingga 2 tahun lamanya, cocok menjadi pembungkus makanan kering. Lapisan luarnya halus dengan tekstur kasar di bagian dalam. Kamu juga bisa langsung memakan bioplastik ini karena mudah terurai saat diseduh air panas loh. Karya dari EvoWare ini juga mendapat pengakuan internasional, salah satunya The Ellen MacArthur Foundation dalam kontes Circular Design Challenge. Sayang, di dunia pasar, produk ini masih kalah bersaing lantaran harganya masih lebih mahal dibanding plastik.
Masih dari tanah air, Anda pasti familiar dengan singkong. Yes, singkong kini tak hanya digoreng atau dijadikan keripik. Karena Kevin Kumala, seorang pengusaha asal Bali, berhasil mengubah singkong menjadi plastik. Inovasi ini terinspirasi saat ia melihat beberapa pantai di Bali dipenuhi sampah plastik. Selama 3 tahun, Kevin dan kawan-kawan mempelajari konsep bioplastik berbahan pati, hingga akhirnya mereka berhasil menciptakan plastik dari tepung singkong yang biasa dipakai untuk pakan ternak. Alumni University of Southern California ini mengklaim produknya dapat bertahan beberapa bulan dan aman dimakan loh. Untuk bisa dikonsumsi, bioplastik harus dipotong-potong lalu dilarutkan dalam gelas berisi air panas. Hal ini sekaligus membuktikan bioplastiknya aman bila terkonsumsi oleh hewan laut. Hasil kerja Kevin membuahkan hasil dengan mengantongi sertifikasi legal dari Institut Pertanian Bogor. Bahkan beberapa perusahaan besar mulai bekerja sama menciptakan plastik berbahan singkong ini. Niat baik selalu membuahkan hasil yang baik pula ya pemirsa. Banyak tempat makan di restoran di Indonesia menyetop penggunaan sedotan plastik. Uniknya, Cafe Edita di Filipina menggunakan daun kelapa sebagai pengganti plastik. Sempat viral di sosial media, sebelumnya sedotan bernama Lukai ini sudah digunakan oleh penduduk pulau Corregidor di Teluk Manila. Dari sanalah, Sarah Tiu, manajer Cafe Edita, belajar cara membuat sedotan dari daun kelapa dan mempraktekannya. Sejak saat itu, sedotan daun kelapa selalu dibuat sendiri oleh staf dan menjadi daya tarik kafe. Hanya butuh waktu kurang dari 2 menit saja untuk membuat satu sedotan. Wah, kreatif dan ramah lingkungan ya. Apa kamu juga mau mencoba cara ini di rumahmu? Sampai saat ini, para pelaku industri minuman masih menggunakan plastik untuk mengemas minumannya. Untuk menyikapi hal itu, perusahaan ini menciptakan botol air yang bisa ikut diminum. Hah? Apa aku nggak salah dengar? Ini dia, OHO, bola air yang bisa kamu minum bersama kemasannya. Jika bola air ini dimasukkan ke dalam mulut, maka akan pecah dan terasa seperti minum seteguk air. Balon air ciptaan laboratorium Skipping Rocks ini terbuat dari bahan algae atau rumput laut yang bisa dimakan dan ramah lingkungan. OHO sudah dipraktekkan saat lomba lari maraton ke-39 di London, Inggris tahun lalu dengan mempersiapkan lebih dari 30.000 bola air sebagai pengganti botol plastik. Selain air bening, OHO ini juga bisa diisi dengan jus dan saus dalam kemasan. Cara mengkonsumsi OHO pun sangat mudah pemirsa. Cukup melubangi dan menghirup airnya atau langsung dimasukkan saja si bola air ke dalam mulut bersama kemasannya. So, it's time to say goodbye botol plastik.
suka makan jeruk? Biasanya habis makan jeruk kulitnya kalian buang atau dimanfaatkan kembali. Kulit jeruk memiliki sejuta manfaat baik di bidang kecantikan hingga kesehatan. Kalau di sini, kulit jeruk disulap menjadi sebuah gelas. Inovasi dari studio Italia, Carlo Ratti Associati ini mengembangkan produk inovasi bernama Feel the Peel. Melalui sebuah mesin jus tinggi 3,10 meter dengan kubah melingkar berisi 1.500 jeruk, mesin akan memisahkan buah jeruk dan kulitnya. Kulit jeruk terkumpul, dikeringkan dan digiling yang akhirnya menghasilkan debu jeruk. Bahan inilah yang kemudian dicampur dengan asam polilatik untuk membentuk bioplastik. Plastik kemudian dipanaskan dan dilebur menjadi filamen menggunakan printer 3D sehingga menghasilkan gelas kulit jeruk. Sambil menikmati jus jeruk, pengunjung bisa menyaksikan langsung proses pencetakannya. Apakah kamu pernah membayangkan dapat menelan sebuah sendok? Pasti nggak ada yang mau itu terjadi kan? Sekarang gimana kalau sendoknya ternyata enak dimakan? Krufil Rajendra Patel, peneliti sekaligus pengusaha asal India, menyulap tepung menjadi sendok makan indah sekaligus enak. Trisula, sendok sekali pakai beraneka rasa ramah lingkungan ini sangat awet loh, bisa bertahan hingga 6 bulan. Dan uniknya, sendok ini juga tak menggunakan bahan pengawet. Trisula juga mampu bertahan hingga 20 menit dalam makanan dan minuman panas. Untuk membuat sendok ini, Patel membakar tepung-tepung itu dengan suhu tinggi untuk menyerap kelembapannya, sehingga dapat bertahan lama. Kamu juga bisa memilih varian rasa kesukaanmu, mulai dari rasa original, mint, ubi, bayam, coklat, hingga rasa lada hitam. Berbeda dengan sendok plastik, Trisula dapat terurai dalam 4 hingga 5 hari saja. Pembeli bisa memesan berbagai ukuran, bentuk, dan rasa sendok sesuai keinginan. Sendok ini dijual dengan harga 3 hingga 6 rupiah atau sekitar Rp650 hingga Rp1.300. Bagaimana? Segera ingin berpindah ke lain hati? Daripada berlama-lama dengan yang merugikan lingkungan, yuk move on ke barang cantik si pengganti plastik. Terus saksikan informasi menarik, video wow, dan konten viral lainnya hanya di On The Spot Trans 7.